Selamat siang adik-adik sekalian. Kembali lagi dengan saya Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah Ekonomika Teknik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik analisis lainnya. Ini hasil lanjutan dari menghitung tingkat pengembalian yang minggu lalu sudah kita pelajari gitu. Kalau sekarang kita menghitung kira-kira analisis apa saja yang bisa kita ukur dari perhitungan nilai dari uang sendiri ya. Dimana pada kesempatan kali ini ada 4 jenis teknik ya yang akan kita pelajari, yaitu menghitung nilai yang akan mendatang atau future worth analysis ya. Sebenarnya untuk teknik ini pada topik sebelumnya sudah kita bahas, tekniknya hampir sama dengan compound interest ya, compound amount interest ya. Jadi kita menghitung nilai yang akan datang. Kemudian ada benefit cost ratio atau present worth index analysis ya. Tujuannya sebenarnya kurang lebih untuk mengetahui rasio tingkat keuntungan terhadap biaya. Nah, untuk rasio ini sering juga biasanya ini adalah rasio fundamental ya kalau kita berbicara corporate ya. Nah, kalau di sini kita nanti akan mengukur kira-kira suatu project ini rasionya berapa. Artinya kalau rasionya 1, berarti keuntungan kita sama dengan biaya yang kita keluarkan. Ya. Nah, di sini ada persamaan yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu present worth of cost sama dengan present worth of benefit atau EUAC sama dengan EUAB. Nah, kita bisa mendefinisikan menjadi present worth of benefit dibagi dengan present worth of cost sama dengan 1. Ya. Kemudian EUAB dibagi dengan EUAC itu sama dengan 1. Nah, istilah inilah yang disebut dengan benefit cost ratio dan present worth index. Jadi present worth index itu adalah present worth of benefit dibagi dengan present worth of cost sama dengan 1, dan benefit cost ratio adalah EUAB dibagi dengan EUAC sama dengan 1. Selanjutnya ada payback period. Payback period ini adalah teknik di mana keuntungan yang akan kita peroleh mampu untuk melunasi ataupun menutupi biaya yang kita keluarkan. Ya, jadi ibaratnya kita meminjam ataupun menjalankan satu proyek dengan meminjam dana dari bank ya kan. Dana dari bank, kemudian kira-kira berapa lama nih kita bisa membayar pinjaman tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan payback period. Kemudian ada juga analisis sensitivitas, kemudian break even, kemudian ada what if ya. Sensitivitas itu berbicara tentang bagaimana kita menentukan ataupun membuat keputusan dari beberapa alternatif ya. Kemungkinan kita tahu bahwa dalam kondisi project ada kendala-kendala ya kan. Nah, hal-hal tersebut harus diukur dalam pengambilan keputusan. Untuk analisis ini sendiri juga terkait erat ya dengan analisis break even atau balik modal ya istilahnya ya. Nah, yang menentukan kondisi di mana dua alternatif itu setara. Oke. Nah, kemudian untuk what if analysis ini adalah mengubah satu atau semua variabel untuk melihat bagaimana nilai ekonomi dan keputusan yang akan direkomendasikan. Nah, kita tahu bahwa pada saat kita menjalankan satu proyek, nah kadang-kadang kan ada perubahan nih gitu kan, yang tadinya kita menghitung biayanya sekian gitu, ternyata karena ada kondisi yang berubah gitu, sehingga ada mungkin kenaikan biaya ataupun
faktor-faktor lainnya. Nah, oleh karena itu, analisis what if ini kita perlukan untuk menentukan keputusan. Jadi, analisis untuk break even ini dan what if analisis ini merupakan bentuk dari analisis dari sensitivitas. Jadi, masih satu bagian ya. Kita ke feature word analysis. Nah, untuk feature word analysis ini, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah bagaimana kita mengukur nilai masa yang akan datang dari suatu project, misalnya, gitu kan. Nah, di sini, misalnya, kita mengukur nilai akhir dari sebuah perusahaan, mungkin 10 tahun, ataupun 20 tahun dari sekarang. Atau bisa juga untuk contoh yang paling sederhana, kita bisa mengukur berapa alokasi yang kita perlukan untuk mencapai nominal tabungan pensiun kita, misal 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang. Nah, konsep ini sangat mudah dikonversi dari konsep present worth, kemudian equivalent annual worth, kemudian equivalent annual cost. Nah, di sini ada contoh. Seorang mahasiswa berumur 20 tahun bernama Ron Jamison, dia merokok ya, sekotak rokok setiap minggunya. Kemudian dia mulai bertanya-tanya nih, kira-kira kalau diakumulasi hingga umurnya 65 tahun ya kan, dia mengumpulkan uang yang dia pergunakan untuk membeli rokok ya kan. Nah, di sini ada harga rokoknya per kartonnya itu, atau perbungkus lah kita istilahkannya, perbungkus itu $35 ya, $35. Kemudian dia menghabiskan sebungkus rokok setiap minggunya. Nah, kemudian Ron berekspektasi lah istilahnya ya, bahwa tingkat bunga yang berlaku ya 5% untuk jenisnya compounded semi-annually ya. Nah, kemudian hitung berapa nilai yang akan diperoleh pada saat umur Ron 65 tahun jika uang yang dia pergunakan untuk membeli rokok tersebut disimpan di bank ya, dengan tingkat bunga 55% ya, dengan compounded semi-annually ya. Tapi jangan lupa tetap nanti 5% ini dia acuannya 0 ya, tinggal dibagi 2 aja. Kemudian kita menghitung berapa semi-annual savingnya. Nah, kita lihat ya, untuk harga rokoknya per bungkus adalah $35. Nah, kita hitung kalau 6 bulan itu, 1 tahun itu 52 minggu, berarti 6 bulan 26 minggu. Jadi dia bisa mengumpulkan $910 setiap 6 bulan. Ya, jadi kita acuannya setiap 6 bulan ya. Kemudian, jika kita hitung present worth-nya, future worth-nya, maka kita bisa menggunakan konsep compound amount interest, yaitu 910 FA, bunganya 2,5% ya, dibagi 2 karena dia semi-annual. Kemudian periodenya dikali 2, jangan lupa 65 dikurang 20 dan 45 dikali 2 jadi 90. Jadi kita akan memperoleh future worth-nya itu 299.530. Jadi jika Ron berhenti merokok atau tidak merokok di umur 20 dan mengalokasikan semua uangnya ke bank untuk membeli rokok, maka dalam 45 tahun dia akan mengumpulkan $299.530. Nah, bagaimana kalau dia konsepnya annual saving ya? Kita tinggal konversi saja. 35 per bungkus ya, dikali 52 minggu, jadi dia menghemat atau mengumpulkan $1.820 per tahun. Jadi kita tinggal ganti aja konsepnya, future worth-nya 1.820, FA 5% ya,
bunga anualnya dikalikan dengan periodenya 45 tahun, jadi hasilnya tidak jauh berbeda ya. Jadi dia akan memperoleh $290.652 pada saat berumur 65 tahun. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Sebuah perusahaan namanya East Coast ya. Di sini mereka ada dua opsi, yaitu membangun di sebuah perancangan ataupun area baru ya. Mereka harus beli lahannya, harganya $85.000, kemudian ada biaya untuk desainnya $200.000, kemudian biaya untuk konstruksinya $1.200.000, dan peralatan untuk produksi $200.000. Sedangkan alternatif yang lain yaitu sudah ada ya, sudah tersedia pabriknya, kemudian mereka bisa dengan cara membeli pabrik yang lama di harga $850.000, kemudian mereka mungkin ada renovasi ya, desainnya disesuaikan dengan biaya $250.000, kemudian mungkin ada beberapa bagian yang akan dirubah ya, biayanya $250.000, dan ada peralatan untuk produksi $250.000. Kemudian tingkat suku bunga yang berlaku itu 8%. Kemudian alternatif manakah? Ya, di sini lower equivalent cost ya. Jadi konsepnya kita mencari dengan biaya yang paling rendah ketika perusahaan mulai produksi di akhir tahun ketiga. Seperti apa penyelesaiannya? Oke, kita buat dalam diagram cash flow ya. Untuk kita kategorikan new plan dengan remodel ya. Untuk new plan, di mana tahun ke-0 kita ada pembelian lahan tadi $85.000, kemudian ada biaya desain, desainnya $200.000, kemudian ada biaya untuk membangun konstruksinya $1.200.000, kemudian ada biaya peralatan untuk produksi $200.000. Nah, di sini kita kurangin saja ya $1.200.000-nya dengan $200.000 biar ada untuk biaya tahunan seragam ya. Jadi biaya tahunan seragamnya itu $200.000. Jadi sehingga untuk konstruksinya kita tinggal masukkan ke persamaan nanti 1 juta saja. Jadi 200.000-nya kita masukkan ke persamaan untuk biaya tahunan seragam. Oke. Kemudian untuk yang remodel itu untuk diagram cash flow-nya di tahun pertama itu ada biaya pembelian ya. Pembelian pabriknya itu $850.000, kemudian ada biaya tahunan nilainya sama, jadi kita bisa langsung jadi biaya tahunan seragam ya, karena kebetulan untuk biaya yang dikeluarkan itu seragam untuk desain, kemudian untuk remodeling, dan untuk peralatan produksi ya. Jadi kita buatkan dalam biaya setara tahunan. Oke. Kemudian kita ke persamaan feature word ya untuk yang new plan. Kita masukkan yaitu 85.000, konsepnya FRP, bunganya tadi 8%, kemudian 3 tahun. Oke, kemudian kita masukkan untuk biaya tahunan seragamnya yaitu 200.000, FA 8%, 3. Jadi jangan lupa di sini konsepnya F semua ya, feature semua. Kemudian ada satu lagi, yaitu di tahun dia karena hanya 1 tahun ya, dari tahun kedua ke sini. Jadi 1 juta, FP 8% 1.
Jadi kita bisa memperoleh untuk future worth untuk new plan-nya yaitu $1.836.000. Oke, kemudian untuk future worth yang remodel yaitu 850.000 konsepnya FRP 8% 3 tahun. Kemudian 250.000 yaitu nilai tahunan, ya nilai setara tahunan, yaitu FA 8% 3. Jadi diperoleh untuk future worth remodel itu $1.882.000. Nah, kalau kita menghitung total biaya ya, ini untuk yang remodeling ya, itu totalnya 1.600.000 yaitu 850.000 ditambah 250.000 ditambah 250.000 ditambah 250.000, jadi totalnya adalah $1.600.000. Sedangkan untuk yang new plan itu totalnya adalah $1.685.000. Nah, kalau lihat dari total biayanya itu lebih besar untuk yang new plan. Oke. Tetapi kalau kita acuannya nilai yang akan datang atau future worth ya, ternyata nilai untuk alternatif new plan itu nilai yang akan datang dia lebih kecil. Untuk biaya ya, kita berbicara masalah biaya. Sehingga dengan kondisi ini untuk nilai future worth cost-nya ya, oke, kita berbicara biaya, maka kita mencari yang nilai akan datangnya lebih kecil. Jadi yang lebih menarik atau yang dipilih adalah future worth of cost untuk yang new plan karena dia lebih kecil. Kita lanjut. Pada MARR tertentu, kita dapat mempertimbangkan alternatif yang dapat diterima, yaitu pada kondisi net present worth sama dengan present worth of benefit dikurangi present worth of cost lebih besar sama dengan 0, atau EUAW sama dengan EUAB dikurang EUAC lebih besar sama dengan 0. Nah, ini juga dapat dinyatakan sebagai rasio dari benefit terhadap biaya, atau B per C sama dengan present worth of benefit dibagi dengan present worth of cost sama dengan EUAB dibagi dengan EUAC lebih besar sama dengan 1. Jadi konsep ini yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada benefit of cost ratio ya. Contohnya ini pembangunan jalan, di mana benefit yang akan diperoleh yaitu hasil bagi publik ya di sini ya. Sehingga publik akan memperoleh perjalanan yang lebih cepat dan aman mungkin ya. Sehingga ada keuntungan yang diperoleh. Nah, keuntungan yang diperoleh itu sebesar $3,8 juta. Itu diukur dengan present worth. Kemudian ada kerugian. Kerugiannya mungkin dampaknya terhadap publik gitu. Mungkin ada kemacetan yang ditimbulkan selama pembangunan. Nah, nilainya adalah minus $0,9 juta. Ini yang kerugiannya. Yaitu dihitung berdasarkan present worth. Kemudian ada biaya yang dibayarkan oleh pemerintah, yaitu dalam membangun dan pemeliharaan jalan. Yaitu biayanya adalah $2 juta. Sehingga kita bisa menghitung untuk benefit terhadap rasionya, terhadap biaya, itu sama dengan 3,8, oke, dikurangi 0,9 juta dibagi dengan 2 juta dolar, sehingga diperoleh rasio benefit terhadap biayanya itu adalah 1,45. Ya, begitu cara untuk menghitungnya. Kita lanjut. Nah, sama pada materi-materi sebelumnya, di sini ada situasi, kemudian kriteria yang seperti apa, di mana kalau dia kondisinya ibaratnya saya menganggapnya normal ya, di mana neither input nor output fix gitu ya. Kriterianya
di mana incremental benefit per cost rasio analisnya, kita bisa menghitung secara langsung incremental benefit terhadap cost-nya. Oke, nah kemudian di sini ada kriterianya. Jika incremental ya, ini ya, delta B per delta C lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1, maka kita memilih alternatif dengan biaya yang lebih tinggi. Kemudian jika delta B terhadap delta C itu lebih kecil dari 1, maka kita memilih alternatif dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian pada kondisi biayanya konstan atau fixed input ya. Kemudian kriterianya adalah bagaimana kita memaksimalkan benefit terhadap biaya, sehingga kita akan timbul untuk benefit yang lebih tinggi. Kemudian bagaimana kalau benefitnya konstan, ya, atau fixed output? Maka dalam kondisi maksimum benefit per cost-nya, maka dalam kondisi ini cost-nya akan lebih rendah. Ya, jadi ini kriterianya yang akan kita gunakan nanti. Kita ke contoh. Di sini ada sebuah perusahaan sedang mencoba untuk membuat perangkat ya, dua buah pilihan, yaitu device A dan device B. Kemudian mereka membuat alternatif itu untuk mengurangi biaya. Nah, kedua perangkat tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Oke, kemudian tadi untuk device A itu harganya $1.000 dan diprediksi akan mendapatkan penghematan. Oke, manfaat ya, $300 setiap tahunnya. Kemudian device B itu harganya 1.350 dan akan menghemat biaya ya, $300 di tahun pertama, kemudian akan mengalami kenaikan $50 setiap tahunnya. Oke. Nah, dengan tingkat bunga 7%, kira-kira perangkat manakah yang sebaiknya dibeli oleh perusahaan? Oke, itu tadi sudah ada diagram cash flow-nya. Kita menghitung satu-satu. Untuk device A, oke, kita mencari present worth of cost-nya terlebih dahulu, yaitu tadi 1.000 ya, nilai cost-nya 1.000. Kemudian kita mencari present worth of benefit-nya. Oke, present worth of benefit-nya yaitu 300 tadi ya, untuk yang A, seragam setiap tahunnya, yaitu manfaatnya mampu mengurangi biaya $300. Kita masukkan ke konsep P per A, 7%, kemudian masa penggunanya atau periodenya 5 tahun, sehingga kita memperoleh present worth of benefit-nya itu 1.230. Jadi kita masukkan ke konsep benefit per cost ya, sehingga kita memperoleh persamaannya B per C sama dengan present worth of benefit per present worth of cost. Jadi kita akan memperoleh untuk rasio benefit terhadap biayanya yaitu 1,23. Sedangkan untuk yang device B, tadi untuk biayanya 1.350, kemudian benefit yang diperoleh, kita menggunakan ya aritmatika ya, geometrik ya, yaitu 300 PA 7% 5, kemudian 50 per G 7% 5, sehingga kita akan memperoleh present worth of benefit-nya itu 1612. Oke, sehingga kita memperoleh rasio benefit terhadap cost-nya sama dengan present worth of benefit dibagi dengan present worth of cost, sehingga kita memperoleh rasio manfaat terhadap biayanya itu 1,19.
Oke. Kemudian kita mencari incremental BA-nya. Ya, konsepnya masih sama, biaya paling tinggi dikurangi dengan biaya yang paling rendah, yaitu cost-nya 1.350 dikurang 1.000 sehingga 350. Kemudian present worth of benefit-nya. Oke, tetap nanti di tahun pertama ya. 300 tadi, 300 dikurang 300. Oke. Jadi ini habis ya, 300 dikurang 300 habis. Jadi kita mulai dari 50, 100, 150, 200. Oke, jadi kita langsung ke konsep gradiennya, yaitu 50 P per G, 7% 5. Sehingga kita memperoleh 382. Atau dalam matematikanya kita langsung coret aja ini ya, 300 PA, 7% 5-nya. Jadi tinggal ini aja. Sehingga kita memperoleh rasio benefit terhadap cost-nya itu 1,09. Jika kita mengacu pada maximizing atau memaksimalkan rasio benefit terhadap biaya, maka tentu kita akan memilih alternatif A. Karena rasionya lebih besar. Atau dalam istilah rasionya lebih besar, berarti tingkat keuntungan yang diperoleh atau manfaat yang diperoleh itu lebih besar. Tetapi itu adalah pilihan yang salah. Kita harus mempertimbangkan dari incrementalnya. Oke. Jadi tetap kita harus mengacu pada incrementalnya. Jangan lupa di sini incrementalnya kalau dia rasio benefit terhadap cost-nya itu lebih besar sama dengan 1, maka kita memilih alternatif dengan biaya yang lebih tinggi. Sehingga karena dia lebih besar dari 1, maka kita memilih alternatif device B. Oke, jangan lupa ya. Jadi kita tetap menggunakan acuan incremental. Kita lanjut. Oke, di sini ada contoh lagi. Nah, di sini ada dua alternatif mesin ya. Ini soalnya hampir sama dengan soal minggu lalu. Di mana mesin X, initial cost-nya 200, mesin Y 700, kemudian ada uniform annual benefit-nya, mesin X 95, mesin Y 120, nilai sisanya mesin X 50, mesin Y 150, dan ada periode penggunanya, mesin X 6 tahun, mesin Y 12 tahun. Ini cash flow-nya ya. Oke, minggu lalu sudah saya terangkan. Kemudian asumsi bunganya 10%. Kira-kira mesin mana yang akan kita beli? Nah, kita menggunakan konsep EWAC ya. EWAC-nya kita cari untuk mesin X, yaitu 200 AP, 10%, 6. Oke, 6 ya. Dikurang 50 AF, 10%, 6. Oke. Kemudian kita klasifikasikan ya, ini berbeda ya, enggak sekali semua. Mesin S kita cari dulu cost-nya. Cost berarti ini dengan kita kurangi dengan ini nilai sisanya. Oke. Benefitnya yang kita peroleh secara tahunan. Ini kenapa kita tidak tambahkan langsung, karena dia tidak tahunan ya. Jadi kita samakan mana yang tahunan, mana yang biaya sekali dan dibayarkan. Kalau ini kan di awal, ini di akhir. Ini biaya yang kita keluarkan di awal, ini manfaat yang kita terima di akhir penggunaan ya. Jadi kita kurangkan, dapat untuk biaya tahunan seragamnya itu $40. Kemudian manfaat biaya tahunan seragamnya itu $95 ya. Begitu untuk mencarinya. Kemudian kita masukkan ke rasio benefit terhadap cost, yaitu 95 dibagi 40, kita memperoleh 2,38. Kemudian mesin Y, untuk EWAC-nya atau biaya setara tahunannya $96. Kemudian manfaat biaya tahunan seragamnya $120. Rasio benefit terhadap cost-nya kita memperoleh $1,25. Kemudian incrementalnya, yaitu delta B dibagi delta C, yaitu 120 dikurangi 95.
Oke, kita kembali. 120 dikurangi 95. Ini ya, 120 dikurangi 95. Kemudian delta C-nya 96 kurang 40. 96 dikurang 40. Oke, ini 40, Y-nya 96. Oke, sehingga kita memperoleh untuk incrementalnya rasio benefit terhadap cost-nya itu di angka 0,45. Oke. Jangan lupa tadi konsepnya, jika delta B per delta C lebih kecil dari 1, maka kita memilih alternatif dengan biaya yang lebih rendah. Kita cek, biaya lebih rendah adalah mesin X. Jadi kita memilih mesin X. Nah, di sini ada contoh lagi, ya. Ada 6 alternatif ya, A, B, C, D, E, dan F. Oke, kemudian diinfokan initial cost-nya 4.000, 2.000, 6.000, 1.000, 9.000, 10.000. Kemudian present worth of benefit-nya juga diinfokan. Nah, di sini sudah ada nih rasio benefit terhadap cost-nya. Memiliki periode penggunaan yang sama, 20 tahun ya, dan tidak memiliki nilai sisa. Oke. Kemudian MARR-nya adalah 6%. Kira-kira alternatif mana yang akan kita pilih? Solusi yang pertama adalah kita urutkan. Kita urutkan berdasarkan initial cost-nya. Dari yang paling kecil hingga yang paling besar ya. Sorry, di sini kepotong ya, jadi cuma sampai E saja. Oke, jadi yang kita pakai adalah sampai E saja. F ini kita eliminasi karena dia B per C-nya di bawah 1 ya, sedangkan cost-nya paling tinggi. Sedangkan opsinya kalau delta B per C itu lebih kecil dari 1, maka opsinya adalah biaya yang paling rendah. Oke, sehingga kita eliminasi. Kemudian kita incrementalnya BD, kemudian AB, CA, dan EC. Karena kita sudah mengurutkan berdasarkan biaya. Kemudian kita memperoleh delta B per delta C-nya masing-masing. Oke. Kemudian CA dan EC kita eliminasi karena delta B per delta C-nya itu lebih kecil dari 1, sedangkan biayanya termasuk biaya yang paling tinggi. Jangan lupa kriterianya, kalau delta B per delta C lebih kecil dari 1, alternatifnya adalah biaya yang rendah. Sedangkan biaya yang rendah adalah untuk alternatif B, D, A. Sehingga kita mencari untuk delta B per delta C-nya itu dia lebih besar dari 1. Oke, untuk dua alternatif ini, kemudian kita mencari biaya yang paling tinggi di antara alternatif D, B, dan A. Makanya kita memilih alternatif A. Oke, caranya seperti itu ya untuk menentukannya. Saya ulangi lagi. Tadi F kenapa kita eliminasi? Karena B per C-nya itu lebih kecil dari 1, tetapi biayanya adalah biaya yang paling tinggi. Kemudian CA dan AC kita eliminasi untuk incrementalnya karena lebih kecil dari 1 tetapi biayanya termasuk biaya yang paling tinggi. Oke. C dan E kita eliminasi. Kemudian ada D, B, dan A. Untuk incrementalnya DB dan AB. Yaitu delta B dan delta AC-nya itu lebih besar dari 1. Berarti kita memilih alternatif yang biayanya paling tinggi di antara ketiga alternatif itu, yaitu alternatif A. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini untuk membangun sebuah kolam ya, biayanya 1,2 juta. Kemudian ada biaya perawatan atau biaya operasional ya, itu $200.000 per tahun. Nah, manfaat yang diperoleh ada pendapatannya mungkin ya di sini ya, yaitu $450.000 per tahun.
Oke, kemudian menggunakan equivalent annual values pada tingkat bunga 6% dan periode 25 tahun. Nah, berapakah rasio benefit terhadap cost-nya? Nah, EAC atau equivalent annual cost, cost ya, yaitu 1,2 M ya. A per P 6%, 25 ditambah 200 ribu dolar. Jangan lupa karena 200 ribunya sudah annual. Oke. Jadi untuk 1,2-nya ini kita konversi ke annual. Jadi kita akan memperoleh untuk biayanya itu 293.900 dolar ya. Oke, 293,9 ribu dolar. Kemudian EAW yaitu equivalent annual worth ya untuk benefitnya yaitu 450.000 dolar. Itu pendapatannya, sehingga rasio untuk benefit terhadap cost-nya itu adalah 450.000 dibagi 293,9 ribu. Sehingga kita memperoleh rasio benefitnya terhadap biaya adalah 1,53. Ya. Nah, ini tadi contoh yang ada contoh alternatifnya sampai F ya. Contoh ini adalah grafiknya. Jadi kita acuannya adalah kemiringan. Kemiringannya, kemudian kemiringan titiknya juga. Oke. Nah, kenapa kita tadi mengeliminasi alternatif F? Karena dia B per C-nya di bawah 1. Oke. Kemudian kita memilih alternatif D, B, A, C, dan E. Dan sudah kita urutkan berdasarkan present worth of cost-nya. Oke. Nah, kemudian tadi kita mengeliminasi alternatif CA dengan EA. Nah, kita perbandingannya adalah kemiringannya, gitu ya. Jadi slope ataupun kemiringan ini ya, itu 45 derajat, sedangkan ini slope kemiringannya di bawah 45 derajat. Oke, jadi kenapa kita mengeliminasi titik C dan titik E berdasarkan slope kemiringannya. Oke, jadi yang sisa adalah A, B, dan D. Nah, di sini kenapa kita memilih alternatif A meskipun secara rasio benefit terhadap biaya atau cost itu lebih besar pada titik B, yaitu karena slope kemiringannya kalau kita acuannya dari sini titik A ke titik B itu jauh lebih besar. Ya. Jadi kenapa kita milih ini? Jadi kita hubungkan dengan kemiringan dari rasio benefit terhadap biayanya. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke variasi dari rasio benefit terhadap biaya. Nah, di sini kalau kita berbicara government ya, pemerintah, rasio benefit terhadap cost atau biaya itu untuk sektor publik ya, atau public sector, di mana B per C itu sama dengan all consequence to the user or the public. Kemudian cost-nya itu adalah all consequence to the sponsor or government. Sedangkan present worth index-nya untuk private sector ya, B per C sama dengan all consequence except the fixed cost per project fixed cost. Kemudian semua untuk rasio benefit terhadap cost-nya sama kriterianya, yaitu B per C lebih besar sama dengan 1. Kemudian beberapa rasio benefit terhadap cost-nya mungkin berbeda nilainya, tetapi memberikan rekomendasi yang konsisten. Ya, kita langsung saja ke contoh. Nah, ini cukup panjang ya. Adik-adik nanti silakan baca soalnya. Saya langsung ke inti dari pertanyaannya. Nah, di sini ada
apa namanya, simpulannya, di mana ada dua macam ya. Oke, ini ada right turn lanes ya, yaitu pembangunan jalannya. Oke, di sini kita ataupun saya singkat dengan RTL, kemudian left turn lanes ada LTL ya, ini incrementalnya. Kemudian kalau di sini initial cost-nya 8,9, di sini incrementalnya 3, berarti tinggal ditambahkan saja di sini karena alternatifnya ada dua ya. Ini biayanya lebih rendah, kemudian muncul incrementalnya 3 juta dolar ya. Oke, karena di soalnya adalah biaya tambahan, berarti di sini adalah 11,9 juta dolar. Oke. Jadi untuk menerjemahkan soalnya seperti itu, karena opsi ini atau alternatif ini akan ada kenaikan biaya 3 juta dolar. Nah, kita bisa menggunakan dua konsep ya, di mana untuk delta B per delta C-nya kita hanya menggunakan untuk RTL-nya ya, kita mencari berapa rasio benefit terhadap cost-nya untuk alternatif ini, sehingga kita memperoleh precision watt benefit per precision watt of cost-nya, benefitnya ini 1,6, oke, PA 10% 5 ya, kemudian dikurangi 900.000, oke, 900.000 atau 0,9 juta, oke. Nah ini disbenefit ya, dampaknya, tinggal kita kurangkan. Kemudian ada precision watt of cost-nya. Precision watt of cost-nya adalah 8,9 juta ditambah dengan 150.000 dolar atau 0,15 juta dolar. Karena dia annual, kita precision watt kan, yaitu PA 10% 5. Sehingga kita memperoleh delta B per delta C-nya untuk alternatif RTL yaitu 1,122. Oke. Kemudian kita mencari incrementalnya. Oke, incrementalnya precision watt of benefit per precision watt of cost yaitu 0,6 ini adalah 2,2 juta dikurang 1,6. Oke, kita PA 10% 15 dikurangi 1,2 yaitu 2,1 dikurangi 900. Oke, sedangkan untuk precision watt cost-nya 3 juta. Oke, ditambah 75.000 PA 10% 5, sehingga kita memperoleh incremental delta B per delta C-nya itu 0,942. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika delta B per delta C-nya itu lebih kecil dari 1, maka kita memilih alternatif biaya yang lebih rendah, yaitu yang RTL. Oke, sebenarnya untuk minimal dan total itu hampir sama ya konsepnya. Ya, untuk delta B per delta C, karena hasilnya tidak akan berjauh berbeda. Dan di sini konsepnya untuk yang delta B per delta C minimal itu 1,6, oke, dikurangi 0,15. Karena dia sama-sama annual ya. Oke, kemudian PA 10% 15. Kemudian 8,9, oke, ditambah 0,9. Oke, disbenefitnya sehingga diperoleh 1,125. Jadi hampir sama ya penggunaan rumusnya. Jadi hasilnya juga tidak jauh berbeda. Kemudian untuk delta B per delta C totalnya, precision watt benefitnya yaitu 0,6, sama ya, dikurangi 75.000 ini, kemudian PA 10% 15 ya, kemudian precision watt cost-nya itu 3 juta ditambah 1,2. Itu 1,2 juta itu 2,1 dikurangi 900. Jadi hanya penempatan posisi disbenefitnya saja.
Oke, kita ke payback period. Untuk konsep payback period ini, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh keuntungan dan bagaimana keuntungan tersebut bisa menutupi biaya proyek. Nah, kita bisa menggunakan metode, yaitu memperkirakan menggunakan analisis ekonomi, yaitu dengan mengabaikan nilai waktu dari uang, kemudian mengabaikan semua arus kas setelah pengembalian. Oke, kemudian mungkin juga tidak konsisten dengan metode present worth ataupun tingkat pengembalian yang setara. Oke. Nah, kapan konsep payback ini bisa digunakan? Yaitu jika waktu pengembalian modal itu dalam ukuran diukur dalam bulan dan manfaat berlanjut selama bertahun-tahun. Kemudian, paling umum pada perusahaan yang masih baru, kemudian bisa juga pada sebagian besar proyek ya dengan periode pengembalian yang bagus ya. Nah, itu bisa dilakukan. Kita langsung ke contoh. Oke, di sini ada cash flow ya. Tahun ke-0 ada pengeluaran $1.000 untuk alternatif A, kemudian alternatif B 2783. Nah, ada benefit nih. Tahun pertama 200 ya, tahun kedua 200, kemudian tahun ketiga 1200, tahun keempat 1200, tahun kelima 1200. Sedangkan alternatif B benefitnya dia konstan 1200 setiap tahun. Nah, kalau kita lihat di chart ya, bahwa untuk payback periodnya untuk alternatif A itu 2,5 tahun. Sedangkan alternatif B dia 2,33 tahun. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa saya akan memilih alternatif yang B karena waktu pengembaliannya ataupun saya memperoleh profitnya lebih cepat ya. After 2,33 tahun saya sudah memiliki profit. Nah, ini adalah area profitnya. Sedangkan untuk alternatif A, saya baru memperoleh untung itu setelah 2,5 tahun. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini juga ada, ya. Nah, di sini ada dua jenis timbangan ya, mereknya Atlas dan TomTom. Ya, biayanya atau harganya 2.000, 3.000 untuk TomTom, kemudian uniform annual benefitnya 450, TomTom 600, nilai sisanya Atlas 100, TomTom itu 700. Nah, kalau kita melihat di chart ya, di sini asumsikan bunganya 8%. Oke. Sehingga kita akan memperoleh di chartnya seperti ini. Ya. Untuk payback periodnya itu 4,4 tahun. Sedangkan untuk yang alternatif untuk jenis timbangan TomTom itu payback periodnya itu 5%. 5 tahun. Jadi kita dari alternatif ini saya akan pilih alternatif untuk jenis timbangan merek Atlas karena payback periodnya itu lebih pendek, yaitu 4,4 tahun ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Oke. Di sini agak sedikit berbeda ya contohnya ya. Di sini ada alternatif ya. Nah, ini sebuah perusahaan berencana ingin membeli peralatan produksi ya untuk pabrik baru. Nah, ada dua jenis alternatif mesin, yaitu Tempo dan Dura. Biayanya, harganya $30.000 dan $35.000. Oke, annual benefitnya untuk Tempo, dia menurun ya, cenderung menurun, yaitu dari 12.000 ke 9.000 ke 6.000.
Sedangkan untuk Dura ya, yaitu dia mengalami kenaikan 1000, 4000, 7000 ya, dia konsisten. Naiknya 3000, sedangkan sini turunnya 3000. Nah, dari alternatif ini tentu yang saya pilih adalah Dura karena dia meskipun dia payback periodnya lebih lama gitu kan, tapi dia after 5 tahun dia konsisten memperoleh manfaat ya hingga tahun ke-8. Oke. Kemudian hingga untuk tempo sendiri ya, saya koreksi ya. Di sini saya akan melihat ya untuk ya di sini ada karena dia 4 tahun, jadi dia hanya benefitnya ini hanya menutupi harga belinya saja. Oke, 4 tahun balik modal. Kemudian kalau dia dilanjutkan 2 kali nih agar sama dengan Dura gitu, dia hanya balik modal saja. Oke. Jadi tetap saya akan memilih alternatif Dura karena after payback periodnya dia sudah taking profit. Kita lanjut ke sensitivity dan break-even analysis. Nah, pada analisis sensitivitas itu kita dihadapkan pada mempertimbangkan pengeluaran dan tingkat pengembalian yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi. Nah, dalam kondisi ini kira-kira sejauh mana variasi dalam data yang kita gunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan untuk analisis break-even, ya, nah di sini ini adalah salah satu bentuk analisis dari sensitivitas atau sensitivity analysis. Nah, dalam kondisi ini biasanya dua alternatif ini dianggap saling tidak berkaitan. Oke, kemudian dalam satu aplikasi dibangun secara bertahap. Nah, seperti apa kita akan bahas langsung dalam contoh. Nah, di sini ada mempertimbangkan sebuah proyek yang mungkin dibangun, ya, ada dua macam ya. Dibangun dengan full ya. Kemudian dibangun dengan 2 tahap. Ya, sedangkan untuk yang pembangunan full itu biayanya 140.000 dan yang bertahap itu biayanya tahap pertama itu 100.000, kemudian tahap kedua itu 120.000. Nah, di sini dianggap untuk fasilitas ini bertahan selama 40 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Kemudian biaya operasional dan pemeliharaan tahunan sama untuk konstruksi, baik yang penuh ataupun yang bertahap. Kemudian asumsi tingkat suku bunga 8%. Nah, kira-kira bagaimana analisis sensitivitas dalam pengambilan keputusan ya. Untuk konstruksi tahap kedua itu 16 tahun atau lebih ya. Oke. Nah, kita bisa membuat solusinya untuk yang full capacity ya. Present worth of cost-nya itu 140.000. Kemudian untuk yang tahap kedua, kita bisa membuat present worth of cost-nya itu 100.000 ya, yaitu tahap pertama ditambah 120.000 PPRF ya konsepnya. Kita mencari nilai saat ini, diinfokannya nilai akan datang ya. Tapi N-nya tidak diketahui. Interestnya 8%. Karena kita tidak tahu nih, tapi di sini diinfokan untuk tahap kedua itu dilakukan 16 tahun atau lebih. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ya bahwa dengan N kita bisa acak untuk mencari nilai N-nya.
N sini dia kelipatan 5, N sama dengan 5 kita memperoleh 181.700 untuk nilai saat inilah atau Peace and Worth-nya. Kemudian N10 155.600, N20 125.700, N30 111.900. Ya, sehingga kita memperoleh catatan seperti ini. Oke, atau bisa juga kita untuk mencari titik potongnya atau perpotongannya ya, dengan konsep interpolasi, di mana Peace and Worth-nya 140.000 sama dengan 100.000 plus 120.000 PF 8% N ya. Kalau kita cari N-nya, PF 8% N sama dengan 0,33. Kalau kita cek di tabel, yaitu N-nya 14 dan 15 ya, yaitu di bawah 0,333 dan di atas 0,333. Sehingga kita memperoleh nilai N-nya itu 14,3% ya. Atau kalau kita menggunakan rumus Excel ya, bisa dengan seperti ini. Nanti adik-adik tinggal ikuti saja, di mana PV-nya minus 40.000 ya, yaitu 140 dikurangi 100.000. Oke. Atau pindah ke sini ya, jadi 100 dikurang 140.000 jadi minus 40.000, sedangkan future value-nya 120.000. Oke, untuk formulanya N per. Oke, kemudian B2-nya interest-nya, kemudian ada D2, yaitu PMT-nya dinolkan saja karena tidak ada nilai setara tahunannya, kemudian E2, present value-nya minus 40, kemudian F2, future value-nya 120. Jadi adik-adik tinggal menggunakan formula ini, sehingga nanti diperoleh untuk break even-nya itu 14,27 tahun. Ya, tidak berjauh beda ya. Jadi untuk balik modalnya itu pada periode 14,3 tahun. Oke, kita lanjut. Nah, ini nanti kalau adik-adik menggunakan Excel-nya, bisa juga dengan rumus seperti ini, ya. Jadi ada dua tahap yang bisa adik-adik nanti bisa gunakan, bisa dengan N per, bisa dengan present value juga. Oke, nanti silakan dicoba. Kita lanjut ke contoh yang tadi ya, project yang tadi, yaitu RTL dan LTL ya, kita singkat. Initial cost-nya, oke. Kemudian kita langsung masukin karena ada peningkatan tadi ya, penambahan biaya 3 juta dolar, sehingga langsung kita tambahkan saja. Oke, kemudian kita cari untuk net present worth untuk RTL-nya, yaitu minus 8,9 juta, kemudian minus 0,9 ya cost ya, kemudian ditambahkan dengan 1,6 juta dikurang 0,15. Oke, ini dikurang ini. Jadi PA 10% N, nanti ada tinggal menghitung aja, sehingga kita memperoleh persamaan seperti ini. Dan jika kita menggunakan Excel, persamaan seperti ini, sama untuk NPW, LTL-nya juga sama, nanti tinggal diikuti saja. Kemudian kita coba cek di Excel-nya. Oke, nanti ada tinggal masukin di Excel-nya. Nah, kemudian kita mencari break even-nya itu. Selisihnya tinggal dikurangkan saja. Ya, LTL dikurangi dengan RTL. Kemudian kita cari titik nolnya di angka berapa? Yaitu di angka
16,9. Ya, mendekati ya. 16,89 mungkin ini. Jadi kita bulatkan menjadi 16,9. Jadi untuk break-even-nya itu adalah 16,19 tahun atau hampir 17 tahun ya. Jadi kalau kita lihat ya, untuk break-even for RTL di angka sekitar 12%. Ya, kemudian break even untuk LTL-nya 13 tahun ya, 12 tahun, 13 tahun, di sini 17 tahun untuk incremental investment-nya. Jadi konsepnya masih incremental juga ya. Kemudian kalau kita lihat, ini tadi hasilnya. Nah, jadi kita juga bisa mengambil kesimpulan seperti konsep yang tadi. Jika periode break even-nya kita baru balik modal ya, itu maksudnya jika project ini berlangsung 0 sampai 11,8 tahun ya. Oke, 11,8 tahun. Kedua project tidak perlu dilakukan ya, karena posisinya masih akan rugi. Tapi kalau project ini berjalan hingga berumur di 13 tahun ya, antara 11,8 sampai 13 tahun, maka kita akan memilih RTL. Kemudian jika project ini bisa berjalan di atas 16,9 tahun, maka kita bisa memilih alternatif LTL. Ya, konsepnya hampir sama dengan incremental yang tadi. Untuk tingkat pengembalian atau IRR. Oke, kita lanjut ke contoh terakhir. Nah, contoh ini adalah kondisi real di lapangan ya. Di sini ada sebuah soal di mana Anda merupakan salah satu pengambil keputusan ya. Salah satu staf pabrik ya merekomendasikan persetujuan untuk produk baru dengan alur perakitan yang baru untuk memproduksinya. Ya, kemudian Anda dikasih data ya untuk perkiraan awal itu. Untuk biaya awal 70.000 ya, kemudian kapasitas produksinya 1.200, kemudian pendapatan bersih per unitnya $25, kemudian umur ya periode penggunaan yaitu 8 tahun dan interest rate-nya 12%. Kemudian setelah Anda melakukan pengaturan kembali atau pengecekan kembali, ternyata ada kelebihan ya. Untuk biaya awal ternyata itu harusnya biayanya lebih tinggi, sedangkan untuk produksinya itu harusnya lebih rendah. Nah, seperti apa? Akan cantumkan di tabel. Nah, ini telah dilakukan evaluasi ya. Ternyata nilainya adalah 77.000, kemudian produksinya hanya 960, kemudian pendapatan per unitnya itu $25, kemudian penggunaan yaitu hanya 5 tahun, interest rate-nya tetap ya 12%. Setelah dihitung untuk rasio benefit terhadap cost-nya itu ternyata jauh sekali. Di mana perkiraan awal itu 2,13, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan kembali itu hanya 0,96. Jadi ini adalah kondisi real yang sering terjadi di industri ya, terutama manufacturing. Jadi benar-benar harus dilakukan review kembali atau evaluasi atau audit lah istilahnya ya, untuk mengetahui berapa angka sebenarnya ya untuk rasio benefit terhadap cost-nya. Ya, jadi ini adalah kondisi realnya, itu hanya untuk menentukan
bagaimana perkiraan yang sudah diberikan ke kita evaluasi kembali. Jadi itu adalah untuk what if analysis. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Adik-adik silakan membaca bukunya. Bukunya masih sama, Newman Donaghy. Ya. Kemudian perbanyak untuk belajar soal, karena untuk topik ini saya kira cukup berat ya, cukup susah juga. Jadi perbanyak untuk latihan soal. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang.